Halo, sahabat Ners Brawijaya Healthcare. Salam sehat. Kali ini, kita akan membahas salah satu topik dari 12 kompetensi dasar keperawatan, yaitu pengukuran vital sign dan monitoring hemodinamik non-invasif. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Dalam modul materi ini, kita akan fokus pada pembahasan. Pertama, pemeriksaan tanda-tanda vital dan interpretasi hasilnya. Kedua, pemantauan hemodinamik secara non-invasif. Kami berharap pembahasan ini dapat mempertahankan dan meningkatkan kompetensi rekan sejawat ners di semua area praktik keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan yang baik dan benar. Pembahasan pertama, pemeriksaan tanda-tanda vital, disingkat TTV. Setidaknya ada 6 parameter fisiologis klinis yang perlu dilakukan pemeriksaan secara berkala kepada pasien, yaitu tekanan darah, laju nadi, laju nafas, suhu, nyeri, dan saturasi O2. Untuk nyeri dan saturasi O2, merupakan parameter tambahan yang perlu dilakukan pemeriksaan dan didokumentasikan bersama dengan pemeriksaan TTV lainnya. Untuk pemeriksaan nyeri, merupakan indikator kunci dari adanya kondisi sakit akut pada pasien. Sedangkan saturasi O2, merupakan parameter yang penting untuk mengidentifikasi adanya kondisi kegawat daruratan pada pasien, karena adanya gangguan pada sistem pernafasan dan sistem sirkulasi. Pada sesi ini, 2 parameter ini tidak dibahas secara detail. Pemeriksaan TTV yang pertama adalah tekanan darah. Secara teori fisiologi dasar, tekanan darah itu ditentukan oleh curah jantung dan resistensi vaskular sistemik. Atau dirumuskan dengan T, D, sama dengan C, O, dikali S, V, R. Sehingga jika ada salah satu atau 2 variabel ini mengalami gangguan, maka akan berdampak pada penurunan atau peningkatan tekanan darah. Kemudian, nilai dari tekanan darah sistolik adalah yang paling signifikan dalam konteks menilai keparahan penyakit. Hasil pemeriksaan tekanan darah itu bisa dinilai normal, hipotensi, atau hipertensi. Interpretasi hasil ini sangat ditentukan oleh batas normal pemeriksaan sesuai kategori usia pasien. Jadi sejawat ners perlu mengetahui range normalnya. Hipotensi atau tekanan darah di bawah nilai normal. Kondisi ini dapat mengindikasikan adanya gangguan sirkulasi akibat sepsis, depresi volume, gagal jantung atau gangguan irama jantung, depresi sistem saraf pusat, hipoadrenalisme atau efek obat. Lalu, hipertensi atau tekanan darah di atas nilai normal. Kondisi seperti hipertensi berat, tekanan darah sistolik greater than 200 mmHg, dapat terjadi sebagai akibat dari adanya nyeri atau distres. Kondisi hipertensi sedikit sekali terjadi pada penyakit akut. Pemeriksaan TTV kedua adalah laju pernafasan. Ada 3 interpretasi hasil dari pemeriksaan ini, yakni Bradipno, normal, dan Takipno. Perlu diingat, nilai normal pada setiap kategori usia berbeda-beda, jadi sejawat ners perlu pahami. Takipno, atau laju nafas di atas nilai normal. Kondisi pada peningkatan laju nafas adalah tanda utama pada penyakit akut. RR juga dapat meningkat sebagai akibat dari nyeri dan distres umum, sepsis, gangguan SSP dan gangguan asidosis metabolik. Lalu Bradipno, atau laju nafas di bawah nilai normal. Kondisi penurunan laju nafas merupakan indikator penting dari depresi SSP dan narkosis. Jadi, laju pernafasan merupakan indikator awal yang signifikan dari disfungsi seluler. Bila pada fase awal penyakit akut, terjadi kondisi peningkatan laju nafas dan nafas yang dalam, maka ini merupakan respon terhadap adanya hipoksia seluler. Pemeriksaan TTV ketiga adalah suhu tubuh. Baik hasil hipertermia atau hipotermia, parameter ini masuk ke dalam skor EWS, yang mencerminkan fakta bahwa suhu tinggi merupakan penanda sensitif adanya keparahan penyakit akut dan gangguan fisiologis. Pemeriksaan TTV keempat adalah laju nadi. Hasil interpretasi takikardia merupakan indikasi gangguan sirkulasi karena sepsis atau depresi volume, gagal jantung, nyeri atau distres umum. Sedangkan hasil interpretasi bradikardia merupakan indikator fisiologis penting.
Detak jantung yang rendah mungkin normal dengan pengkondisian fisik, atau sebagai konsekuensi dari pengobatan. Setelah menyimak penjelasan mengenai pemeriksaan vital sign dan interpretasinya, kita lanjutkan pembahasan mengenai monitoring hemodinamik secara non-invasif. Metode pemantauan tidak langsung atau non-invasif ini adalah metode monitoring dengan mengukur tekanan darah berdasarkan prinsip oklusi arteri atau Rivarocci, yang mendeteksi perubahan suara auskultasi Korotkov atau amplifikasi suara dari Doppler. Dalam memahami kompetensi ini, sejawat nurse perlu memahami apa definisi dari hemodinamik itu sendiri. Secara harfiah, hemodinamik itu didefinisikan sebagai pergerakan darah dalam sistem sirkulasi tubuh manusia. Ada 3 sirkulasi peredaran darah, yaitu: pertama, sirkulasi magna. Peredaran darah di seluruh pembuluh darah. Kedua, sirkulasi parva. Peredaran darah di dalam paru-paru. Dan ketiga, sirkulasi koroner. Peredaran darah di pembuluh darah koroner jantung. Namun ini bisa dimasukkan kategori 1. Jantung merupakan organ yang berperan penting terhadap aktivitas hemodinamik. Ada 3 variabel yang mempengaruhi status hemodinamik pasien, yaitu: pertama, preload, yaitu pengisian atrium atau volume darah. Kedua, kontraktilitas, yaitu kekuatan otot jantung dalam memompa darah. Ketiga, afterload, yaitu tekanan atau pressure yang dibutuhkan jantung agar darah dapat beredar ke seluruh tubuh. Jadi 3 variabel inilah yang mempengaruhi struk volume jantung per 1 kali denyutnya. Sehingga, dalam 1 menit struk volume jantung, akan diperoleh nilai atau volume curah jantung, yang kemudian akan menentukan nilai dari tekanan darah pasien. Salah satu cara melakukan monitoring hemodinamik non-invasif adalah melalui pengukuran tekanan darah arterial. Gaya yang ditimbulkan oleh volume darah sirkulasi pada dinding arteri dipengaruhi oleh perubahan detak jantung. Perubahan detak jantung dipengaruhi berbagai faktor. 1. Ansietas. 2. Nyeri. 3. Posisi pasien. 4. Obat-obatan. Dan 5. Latihan fisik. Terkait posisi dan letak pengukuran tekanan darah arterial ini, menurut Torrance Seupel, 1997, pengukuran pada lengan kiri secara umum merupakan tekanan arterial yang lebih akurat. Faktor yang mempengaruhi keakuratan pengukuran tekanan darah. Pertama, lebar manset. Jika sempit, tekanan darah tinggi, palsu. Jika lebar, tekanan darah rendah, palsu. Kedua, posisi lengan yang baik adalah posisi horizontal setinggi jantung. Kemudian, kondisi hemodinamik juga dapat dipantau dari penilaian denyut nadi. Interpretasi hasil. 1. Denyut yang cepat, lemah, merupakan tanda khas dari shock. 2. Perbedaan volume antara denyut sentral dan denyut distal disebabkan penurunan CO. Hasil pengukuran tekanan darah arterial juga dapat digunakan untuk menilai perfusi cerebral dan kondisi adanya shock, yakni dengan menghitung MAP atau mean arterial pressure. Rumus MAP adalah sistolik ditambah 2 kali diastol lalu dibagi 3. Nilai normal atau target MAP adalah 65–90 mmHg. Untuk beberapa kondisi penyakit kronik, target MAP bisa lebih tinggi. Untuk penilaian perfusi cerebral, sejawat nurse bisa menilai dari tanda-tanda berikut: adanya penurunan kesadaran, konfusi atau bingung, agitasi, dan letargi. Untuk beberapa kondisi pasien dengan gejala shock, sejawat nurse dapat melakukan penilaian perfusi perifer berikut: perifer dingin, bercak di kulit, pucat, sianosis, CRT memanjang, lebih dari 2 detik, nadi melemah. Dan terakhir, untuk menilai hemodinamik secara tidak langsung, sejawat nurse dapat melakukannya melalui penilaian urin output. Jadi, secara tidak langsung, ini sebagai indikator dalam mengenali status curah jantung dan perfusi perifer. Jika curah jantung menurun, maka perfusi ginjal menurun. Ketika perfusi ginjal adekuat, maka curah urin 0,5 cc per kilogram per jam. Kemudian, adanya penurunan urin output dapat disebabkan adanya hipovolemia, yakni berupa kehilangan darah yang masif akibat trauma, atau kehilangan cairan yang berlebihan. Sejawat nurse yang baik. Demikian pembahasan tentang vital sign dan monitoring hemodinamik secara non-invasif. Semoga bermanfaat bagi sejawat untuk mempertahankan kompetensinya dalam memberikan asuhan pada pasien secara tepat dan aman. Terima kasih.